Kembali lagi di channel gua JHT Network. Kali ini gua bakal Kembali lagi di channel gua JHT Network. Kali ini gua bakal bahas barang yang lagi ramai di pasaran untuk kebutuhan webcam dan streaming, yaitu HDMI Video Capture Card. HDMI Video Capture Card udah gue pakai di video gue sebelumnya, yaitu setting GoPro agar menjadi webcam. Kali ini gue akan bahas lebih mendalam, yaitu tentang spesifikasinya, build quality, dan mengatasi delay pada video capture card ini. Nah, sekarang gue udah ada dua jenis video capture card, yaitu versi USB 2.0 dan versi USB 3.0. Dari sampulnya sih sama-sama aja ya, mirip-mirip aja. Dan USB yang 2.0 ini dipatok dengan harga 100 ribuan atau 90 ribuan, hampir 100. Dan yang 3.0 dipatok dari harga 140 ribuan ke atas lah mungkin ya. Dan gue akan menguji kedua barang ini. Dari pembelian HDMI Video Capture Card ini, kalian akan mendapatkan tentu saja HDMI Video Capture Card-nya dan satu user manual. Untuk HDMI Video Capture Card yang 2.0 ini berwarna hitam, dan yang satu lagi ini berwarna coklat, agak lebih mengkilap ya. Di sini bisa kita lihat USB yang ini itu berwarna putih, artinya versi 2.0, yang satunya berwarna biru, yaitu versi 3.0. Lalu apa sih kegunaan dari HDMI Video Capture Card ini? Kegunaannya adalah untuk menangkap sinyal HDMI yang dikeluarkan suatu device. Device-nya bisa aja kamera, PS4, STB, TV kabel, atau HP kalian, atau GoPro, atau hal-hal benda apapun yang mengeluarkan sinyal HDMI. Kalau gue lihat dari build quality-nya, kedua barang ini cukup baik ya. Barang ini tidak terbuat dari plastik, terlihatnya seperti besi atau aluminium atau alloy yang lain. Dan ini menurut gue cukup bagus sebagai penghantar panas yang baik. Karena kalau kita tahu video capture card ini dalam pemakaiannya pasti mengeluarkan panas. Jangan salah kira kalau ada HDMI video capture card yang terbuat dari plastik pada saat pemakaiannya tidak lebih panas dari HDMI video capture card ini. Karena HDMI video capture card yang terbuat dari plastik itu adalah isolator yang buruk untuk panas. Begitu, maka panasnya tidak keluar. Akibatnya bila panasnya terkumpul, maka device-nya bisa rusak. Lalu apakah harus menggunakan video capture card ini? Bisa nggak sih bang kalau kita pakai HDMI aja lalu ke laptop? Ya tentu nggak bisa, karena HDMI laptop itu adalah HDMI output, sedangkan yang kita butuhkan adalah HDMI input untuk laptop ini. Disitulah kegunaan dari video capture card ini. Oke, sekarang gua mau menguji resolusi dari kedua device ini yang katanya sih bisa di 60 fps dengan resolusi 1080. Kali ini gua menggunakan GoPro ini. Jadi kalau secara spesifikasi, perbedaan dari dua capture card ini terletak di tipe USB-nya. Yang satu tipe versi 2.0, yang satu 3.0. Yang mana transfer rate-nya ini sebenarnya cukup jauh antara 2.0 dan 3.0. Bisa sampai 5-10 kali kecepatannya begitu. Kali ini gua akan mencoba resolusi dan kemampuan maksimum dari capture card ini yang katanya bisa sama-sama 60 fps dengan resolusi 1080. Gua bakal gunain GoPro ini sebagai medianya dan HDMI to micro HDMI ini. Caranya seperti biasa, kalau kalian belum tahu bisa kalian tonton di video gue yang sebelumnya. Oke, yang pertama gue akan coba video capture card yang versi 2.0. Oke, di OBS Studio kita tambahkan aja video capture device. Oke, gue keluarin dulu karena pasti kalian nggak bisa ngelihat layarnya. Di sini kita coba resolusinya custom dan kita coba di 1080 dan fps maksimalnya yaitu di 60 fps. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian hasil dari 1080 dan 60 fps menggunakan capture card 2.0? Kemungkinan sih pasti ada delaynya karena gue pakai capture card yang murah dan kabel HDMI yang murah.
delay itu adalah hal yang wajar, tapi kalau gue lihat sih delaynya nggak parah-parah banget sih ya. Selanjutnya gue akan coba video capture card yang versi USB 3.0. Oke, di OBS Studio kita langsung tambahkan aja video capture device. Nah, kalian pasti nggak bisa ngelihat layarnya, ini gue kecilin dulu. Di propertiesnya kita pilih yang custom, resolusinya kita maksimalkan di 1080 dan fps-nya di 60. Nah, bagaimana hasil dari video ini? Apakah bagus? Secara spesifikasi sih delaynya harusnya lebih baik daripada yang satunya, karena ini menggunakan USB 3.0 yang pada dasarnya 5 kali sampai 10 kali lebih cepat daripada USB 2.0 ini. Oke, sekarang gua akan coba ngitung berapa lama sih delaynya dari video capture card ini. Sekarang gua gunain 30 fps untuk kameranya, dan di settingan OBS-nya gua pakai yang 30 fps juga. Kita akan coba hitung berapa lama delaynya. Kali ini gua ngitungnya pakai Adobe Premiere Pro secara manual aja. Ini gambar yang berhasil gua capture. Oke, kalau secara sekilas gue lihat sih delaynya nggak terlalu jauh, tapi kita lihat lebih dekat lagi bahwa di sini ada unsynchronous, yaitu suara tepuk tangannya udah masuk tapi di gambarnya belum. Nah, kita kira-kira aja, nah yaitu di sini nih suara aslinya harusnya muncul. Yaitu kita klik Alt lalu pilih soundnya, kita geser ke kanan kira-kira. Nah, di 3 frame ini udah sinkron tuh, antara gambar dan soundnya udah sinkron. Nah, karena gue merekamnya menggunakan 30 frame per second, yaitu 1 secondnya ada 30 frame, dan berapa milisecond sih dalam suatu frame itu, yaitu di 0,03 milisecond di satu frame. Dan gue tadi lihat ada 3 frame unsynchronous, yaitu kita kali 3 aja, yaitu ada 0,09, berarti ada 90 milisecond unsynchronousnya. Lalu gimana cara ngaturnya di OBS Studio? Klik setting pada mic aux-nya, advanced audio properties, lalu pada sinkronisasi offset di mic and aux kita tambahkan oke. Jadi gimana kualitas video gua kali ini? Apakah udah sinkron antara gambar dan suara? Secara teoritis hal ini pasti lebih sinkron daripada yang tadi. Tapi ini tidak terlalu signifikan karena gue juga caranya secara manual, yaitu menggunakan Adobe Premiere Pro. Tapi gue rasa ini bakal lebih baik. Dan cara ini bisa kalian pakai juga. Oke, dan sebagai tambahan gue juga akan mencoba mengcapture game dari HP gue dan ditambahkan dengan webcam dari GoPro ini. Salah satu kekurangan dari video capture device ini menurut gua, kalau disatukan di sini nggak bisa masuk dua-duanya karena nggak ada kabel panjangnya, jadi berhimpitan dan harus pakai yang kanan, kecuali kalian pakai splitter atau adapter tambahan untuk USB begitu. Oke, kali ini gua pakai HDMI to Type-C untuk HP gua, yaitu Samsung S8. Gua colokkan di sebelah kanan. Oke, kita tambahin aja video capture device yang kedua, yaitu untuk mengcapture dari HP gua ini. Oke, udah tampil. Nah, di sini letaknya di atas, jadinya gambar gua ketutupan. Oke, ini dia gambar gua dan ini dia tampilan dari game yang ada di HP gua. Oke.
Cukup keren ya. Ini seperti ada blank sedikit karena menurut gua capture card ini agak sensitif ya. Kalau goyang sedikit dia akan seperti ngeblink gitu ya. Jadi overall sih ini bekerjanya menurut gua cukup baik capture card ini. Jangan tanya gimana setting audionya kalau pakai video capture card yang ini, karena video capture card ini terbatas dan tidak ada audio tambahan di capture cardnya. Tapi sejauh ini gua rasa ini cukup baik, mengcapture game gua juga bagus, mengcapture gambar gua juga bagus. Ya, terserah kalian mau pilih apa enggak. Oke, masuk di akhir kesimpulan. Secara overall, dua video capture card ini bekerja dengan baik. Tapi gua saranin video capture card yang ini hanya digunakan untuk webcam. Karena kalau kalian gunain untuk streaming game atau yang lebih berat lainnya, ini kurang mendukung dan tidak mendukung audio tambahan juga. Kalau untuk streaming game, video capture card yang murah, gua saranin kalian pakai yang ini, yaitu udah didukung dengan loop dan audio tambahan. Dan khusus untuk video capture card yang ini, gua akan bahas di next video. Video kali ini gua cukup membahas dua device video capture card ini. Dan tentunya barang-barang ini gue dapat dari Profesor Studio dan gue akan share linknya di bawah ini. Klik like jika kalian suka video ini, dislike jika kalian gak suka. Tulis di kolom komentar kalau ada yang perlu kalian pertanyakan tentang video ini, maka gue akan menjawab dengan senang hati. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Gue Johannes, pamit.